1 jam 2 jam. Ya, ya. Cuma kasih dokumen, dikasih tahu penjelasan, nanti ditelepon atau pakai WhatsApp call atau pakai video call. Oke, ada pertanyaan nggak Bu, Mbak? Isinya seperti apa? Jadi waktu itu kami datang dengan produk yang tepat. Produk tepat itu harus dicocokkan dengan segmennya siapa dan pain point-nya apa. Pain points mereka adalah begini. Kalau kita lihat, ada pola di mana nasabah usia 50 tahun itu biasa mempunyai anak. Jadi kalau kita lihat generasinya masih mempunyai anak, mungkin 1 dan 2 masih duduk di kuliah. Betul. Atau mungkin SMA. Ya. Masih. Ya. Nah, cara kami masuk adalah sebenarnya kita memakai yang dipakai di Singapore Regulation. Ya. Is your wealth, jadi sorry saya pakai bahasa Inggris ya. Is your wealth enough for them to continue if something happens to you? Karena kenapa? Without saying, kita nggak perlu takut-takutin. Usia 50 tahun itu waktu di awal pandemik itu beritanya sudah sangat heboh dengan bilang ini usia rentan kena COVID. Betul. Jadi usia rentan. Nah, kita udah tahu itu key message ya. Kita nggak perlu emphasize itu. Tapi nasabah itu sudah tahu. Nah, yang kita jawab adalah, look, if something happens to you, is your wealth now enough for them to move on? Ya. Nah, mereka jadi pikir kan, oke, wah kayaknya nggak enough nih. Kalau sekarang gue masih kerja, masih bisa lah dapetin duit. Wah, anak-anak gue masih kuliah segala macam, mereka masih beli apartemen, wah nggak enough. So, if we come with a product, yang produknya adalah satu, you don't have to come to see me. Kedua, uang pertanggungannya bisa sampai 12,5 miliar tanpa medical check up. Ya. Ketiga, ketika kita bayar tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, ada bonus yang menyebabkan investasinya menarik, yang bahkan sangat menarik untuk beberapa nasabah. Nah, langsung ketika kita ngomongin seperti ini, nasabah, oh ya, saya butuh produk itu. Nah, produk ini tentunya ada catch-nya. Catch-nya apa? Premi minimumnya mahal sekali. Tapi karena segmennya adalah segmen ini, dan kita hitung, untuk mencapai target ini dengan kondisi uncertain ini, berapa sih yang modal yang dikeluarin dengan uang, misalkan contoh aja, dengan uang yang dikeluarkan 1,2 miliar, tetapi bisa dapat uang pertanggungan 12,5 miliar, dan 1,2 miliarnya bisa berkembang, itu di kepala nasabah juga berpikir kan, oh iya, cukup menarik produk ini. Ya kan? Karena ada uncertainty, karena mereka melihat ada uncertainty mengenai COVID. Saat itu mereka bilang COVID bisa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, I don't know. Ada uncertainty. Jadi itu yang kita price in. Produknya tepat, segmennya tepat. Yang kedua adalah kita mesti mendevelop cara jualannya. Kita sudah mulai memperkenalkan. Kami memakai dokter yang cukup terkenal yang sekarang jadi spokesperson-nya. Saat itu kami bank pertama yang memakai ngomongin tentang penyakit ini pada nasabah, virtual gathering. Lalu, yang terakhir adalah yang mendukung. Jadi yang kami lakukan adalah tim penjual kami. Yang kembali kita ngomongin milestone. Karena kondisinya kita nggak bertemu, jadi susah kan komunikasi kan. Nah, kami menciptakan namanya flow of communications yang mendukung dan memperkuat produk proposisi yang bilang adalah this product relevan, solusi yang relevan untuk pain points Anda. Nah, kita membuat flow of komunikasi ini kita atur. Contoh flow of komunikasi seperti apa mengenai COVID, kita update kirim artikel. Yang kedua kita kirim setiap kali kita kirim artikel, kita kirim produk brosur sedikit. Kirim lagi artikel. Pokoknya semua yang bersifat artikel memberikan value lah Pak buat customer buat kita masukin lagi. Sekarang tahukah Anda kita punya produk ini? Jadi flow of komunikasi itu jelas dan semuanya nggak pakai ini loh. Kita memakai, jadi ada tim yang membuat itu, yang membuat kita harus membuat profesional kepada nasabah ya, bentuknya bagus dan sebagainya. Dan itu semuanya hanya 1 menit loh, Semua materi komunikasi kami buat 1 menit. Kenapa tujuan 1 menit? Kita bisa share melalui WA. Karena nasabah usia 50 nyamannya pakai WA. Betul. Ya kita kirim aja terus. Jadi setiap hari kita kirim terus-terusan.
Nah, ketika ada satu saatnya nasabah tanya, yang kamu tawarin apa sih? Ya. Langsung dijawab tuh, Pak, kita tahu ya kondisi seperti ini. Itu udah nyambung tuh, karena ada dapat video tentang pain points kan. Ya, ya. Kepala dia udah muncul semua pain points. Ya. Nah, produk ini tuh untuk menjawab solusi itu, Pak. Jadi banyak nasabah kami yang membeli produk ini because of that. Wow. Nah, because of this one product, penjualan bangka bisnis kami meningkat itu mungkin boleh dikatakan di range antara 40 sampai 60%. Wow. Ya. Tahun ini kita replicate their business model, tapi kita enhance karena kita udah melihat ada perubahan lagi. Ya. Ya. Nah, perubahan-perubahan itu kita adjust di caranya, strategi approach-nya sama, tapi perubahan itu kita adjust. Ya. Mungkin per H1 untuk bisnis bangka kita udah hampir di atas 70-an%. Wow. Peningkatannya dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi yang saya mau bicarakan adalah begini. We have to be responsive, we have to be adaptive, dan yang tadi saya tekankan bahwa sometimes it's okay to get benchmark kok. Coba cari benchmark. Karena ada pattern-pattern yang kita bisa pelajari dari tempat lain yang duluan kita ambil, setelah kita ambil insight-nya, kita pikirkan dengan parameter di Indonesia. Then we have to say it. Then we have to plan it. Then we have to execute. Nah, bedanya saya tambahkan lagi satu. Setelah execute apa? Kalau sudah berhasil, apakah kita puas? No. Evaluate. Dan evaluasi ini kita lakukan setiap 3 bulan. Ada berubah nggak pattern-nya? Gitu. Jadi bukan serta-merta bahwa bank sedikit berbeda ya dengan fintech. Kalau fintech itu bisa trial and error, dia bisa bikin banyak banget, nanti diambil yang sukses. Bank kita nggak punya resources to do that. Karena kita heavily regulated, jadi memang betul bank cenderung memakai strategi SMART, which is specific, measurable, attainable, ada time horizon dan sebagainya. Walaupun sebenarnya cara ini menurut saya sudah obsolete. Jadi cara ini sudah obsolete, kita nggak memakai SMART. Jadi yang kami lakukan adalah kami nggak memakai. Kalau pakai SMART, nggak mungkin project ini berhasil. Jadi artinya bukan berhasil, project ini di launching dalam waktu 1,5 bulan. Dengan ada produk baru, sistem baru, nggak mungkin. Kalau pakai SMART ya, karena kalau panjang banget kan prosesnya kan, mesti ngobrol sama finance enggak. Kita benar-benar bypass. Jadi kita melakukan metodologi yang sangat berbeda. Kita nggak memakai pendekatan SMART, kami memakai pendekatan yang lebih boleh dikatakan keep it small. Keep it small and simple. Jadi KISS. Jadi timnya small, tapi langsung kita minta stakeholder-nya ada. Jadi saat kita bikin project ini, CEO dari Maybank dan CEO dari rekan asuransi harus duduk bareng. Itu rahasianya di situ tuh. Ketika mereka duduk bareng, dan itu speed up. Kita akan bilang bahwa oke, kita akan bikin produknya seperti speed up. Langsung speed up. Nah, time penting untuk masuk ke market. Jadi semakin cepat kita masuk ke market, semakin cepat kita dapat insight dari nasabah, semakin cepat kita improve our propositions. Gitu. Jadi itu mungkin case study yang mungkin bisa saya share, dan terus terang pattern ini bisa dipakai kok. Jadi kita menurut kami metodologi yang dulu teori yang kita belajar segala macam bukan bilang bahwa itu sesuatu yang tidak berguna, tidak. Itu adalah sesuatu yang berguna. Kita bisa belajar dari situ. Tetapi yang perlu saya sampaikan adalah perubahan itu harus kita antisipasi dan kita harus terus connect to the market untuk melihat perubahan-perubahan itu. Menarik banget Pak. Saya juga punya banyak pengalaman ngikutin Pak Glenn waktu kita kerja bareng. Saya pernah masuk ke dalam satu ruangan tuh yang isinya cuma beberapa orang, whiteboard di mana-mana, penuh, telepon bunyi terus. Saya langsung kayak berasa mungkin ini rasanya ada di ruangan Bursa Efek atau gimana gitu ya. Tapi benar-benar small team-nya tuh benar-benar wah. Itu mungkin sebagai pertanyaan terakhir juga kan, bahwa tadi kita ngelihat di awal-awal pandemi kan juga kita ngelihat di berbagai media banyak juga orang yang coba untuk denial bahwa Indonesia nggak akan kena lah, COVID enggak lah gitu. Tapi justru malah
Pak Glenn dan Maybank Indonesia malah sibuk, kita mesti apa nih, malah prepare gitu ya kalau misalnya sesuatu terjadi. Terus gimana tuh kalau ngatasin, ya itu kan masalah mindset, saya rasa Pak Glenn udah kelihatan betul lah selalu prepare untuk ke depan. Cuma yang berikutnya adalah dengan gayanya Pak Glenn dan Maybank Indonesia ini kan benar-benar seperti kayak multinational company, tapi geraknya tuh secepat startup tuh. Itu gimana Pak bisa nabrak semua regulasi apa segala macam? Oke. Kita nggak nabrak regulasi. Regulasi tetap gitu. Mindsetnya cuma satu sih. Jadi gini. Kalau kita ngomongin tentang manajemen risiko ya. Jadi COVID itu kan suatu insiden, pandemik ini kan suatu insiden risiko kalau saya boleh sebutkan. Right? Nah, yang saya tekankan kepada manajemen adalah begini, mengenai kita memanajemen pandemik ini bukan hanya kita melihat dampaknya bahwa pandemik ini membuat dampak bisnisnya turun. Betul kita mesti melakukan manajemen resiko itu. Kalau resiko terjadi terburuk seperti apa? Betul kita mesti jaga. Tetapi saya bilang, yang namanya manajemen resiko itu seperti pedang bermata dua. Satu, kita mesti jaga untuk mencegah sesuatu yang terburuk terjadi. Yang kedua adalah untuk memastikan ketika favorable incident happens. Maksudnya begini, ketika dalam pandemik itu ada, makanya saya bilang manusia itu bisa melihat gelas setengah penuh atau setengah isi kan, intinya itu kan. Jadi kalau kita really think about it, ini sama seperti pandemik. Pandemik itu akan membuat dampak yang negatif. Dan sebagai bank yang bisnisnya ada risiko, kita harus memastikan jika terjadi kemungkinan terburuk, bagaimana cara untuk manajemennya. Tetapi kita jangan lupakan juga pandemik membawa kesempatan, dan jangan sampai kita tidak menciptakan sesuatu untuk mengutilisasi kesempatan itu. Betul. Jadi itu yang kami sampaikan ke CEO, kepada manajemen kami kan. Manajemen kami memiliki agreement yang sama. Look, there is a problem. Yes, we have to contain. Nah, kalau sifatnya responsif atau reaktif, ya berarti bisnis akan turun nih. Apa yang terjadi? Apa yang kita harus lakukan? Oh ya udahlah. Sekarang karena bisnis akan turun, ya udah kita kurangin orang. Itu kan tindakan di sini kan. Nah, kami memilih no. Itu adalah strategi defensif. No. Firefighter. Intinya kita nggak akan lakuin seperti itu karena chance-nya sama kok di sini, di sisi defensif sama di sisi ofensif. Chance-nya sama. Kenapa kak kita lakuin sama-sama? Ini 50-50, ini 50-50. Ketika kita melakukan dua hal 50-50, and the answer is one. Jadi mentality ya, Pak. Iya, sebenarnya ini dari mentality. Jadi yang kita lihat adalah makanya dari day one yang kita tekankan adalah what sort of opportunities yang muncul. Ini jadi dari CEO kami ya, CEO kami yang memang push ini. Remember, ketika kita melakukan manajemen risiko, there's always two. Always two. Ya, jadi ada mencegah terburuk terjadi, tapi jangan lupa juga menciptakan sesuatu yang ketika unfavorables, artinya unfavorables itu yang contohnya nggak kejadian yang terburuknya, ternyata terjadi terbaik, kita nggak ngapa-ngapain, itu juga risiko loh. Itu juga risiko. Gitu. Nah, kita di-challenge seperti itu oleh CEO kami, makanya boleh dikatakan tahun 2020 Maybank we did quite well. Because of that mentality itu terreflect dari our most senior person. Wow. Kalau ngobrol sama Pak Glenn nih mesti siapin 6 jam lah mestinya nih. Banyak banget yang bisa dipelajarin. Mungkin pertanyaan terakhir Pak supaya Pak Glenn bisa lanjut meeting nih. Mungkin video ini akan ditonton oleh para profesional atau pelaku bisnis di industri yang beda dengan perbankan mungkin ya. Mungkin apa sih Pak dari Pak Glenn yang bisa disampaikan terakhir kalau kita sedang menjalani sesuatu nih baik di pekerjaan atau di bisnis kita di masa pandemi ini nih, mentality-nya, mindset-nya mungkin secara umum. Oke. Saya akan bicara karena ini profesional, saya anggap viewernya adalah dari sisi bisnis ya, entrepreneur. Okay. Kalau dari sisi bisnis entrepreneur, ini sebenarnya kalau saya ngomong advice saya ini sangat basic banget sih, sangat basic. Tapi this is for me ya, this is the truth.
follow the money. As simple as that. Yes. Follow the money. So, kalau kita follow the money, kalau misalkan contoh nih ya, ketika you follow the money, then you have to understand what the money actually represent in value. Itu step keduanya. Mungkin saya ngelakuin 2 step dulu ya, saya nggak mau share banyak. Pivot juga kadang-kadang Pak ya. Jadi yang pertama follow the money, ketika kita mengerti, proses uangnya gimana sih dari kiri ke kanan. Oke, garit. Setelah kita tahu dari kiri ke kanan, kita pengen tahu dulu maksud dari stakeholder satu, dia mengeluarkan uang karena untuk mendapatkan value kan. Value-nya apa sih yang saya pengen tahu? Ada value nggak yang belum dijawab? Nah, kalau kita di bagian sales, kita sebagai sales, nah ini kesalahan banyak di dunia entrepreneur ya, khususnya bagian penjualan. Selalu ketika kita mainnya di price, mainnya di money. Makanya saya bilang follow the money, but you have to understand the value. 2 step itu. Akibatnya adalah ini bisa jadi si malakama buat si seller. Oke, saya main di price. Saya nggak ngomongin value. Nah, berarti kan kalau mainnya price, motivasi dari si buyer cari yang paling murah. Itu akan ngomong cari yang paling murah. Itu teori ekonomi yang very basic lah, supply and demand lah. Berdarah langsung. Berdarah. Nah, ini kalau kita mengerti bahwa konsep follow the money and backs in value, India begini, saya sebagai contoh aja ya. Ini saya ngobrol, ini mungkin 5 menit terakhir ya. Sorry Mas Anton, saya banyak ngomong. Oke, siap. Saya ngobrol sama salah satu teman saya, makeup artist. Jadi single mother dan dia makeup artist dan ngobrol sama saya. Dia udah punya rate sekian. Right? Dia udah punya rate sekian. Nah, saya tanya sama dia, apakah you follow? Apakah you main price? Atau gimana? Iya. Jadi saya belajar dari dia. Seorang single mother yang nggak mengerti tentang ekonomi. No. I know my value. If I say my value is 2 million, dan saya akan ngomong 2 million. Jadi kita kan ada nasabah bilang, saya cuma punya 1 juta. Dan saya bilang bahwa, my value is 2 million. Nah, saya ngobrol kan, kalau lu ketemu seperti itu apa yang lu lakuin sih? Tahu nggak yang dia lakuin? Wah, ini sih gila banget, ilmunya dalam banget. Pengalaman doang. Yang dia lakuin dia begini, dia tanya sama nasabah, dia lakuin interview. Misalkan nasabah A, gitu, ibu-ibu mau bilang sama dia, budget saya 1 juta, Anda kan 2 juta. Saya kalau 1 juta ya udah deh. Biasanya gini nih, saya minta referensi deh. Nah, yang dilakukan oleh teman saya itu dia nggak stop di situ. Kalau referensi kan udah gue kasih aja. Padahal buat dia ngobrol sama saya, buat dia begini. Ini ya, orang kalau udah ngomong seperti ini udah 70% dia udah buying my product nih. 70% loh. Hanya sedikit aja, cuma 20-30% aja. Saya tinggal geser sedikit. Jadi dia dilakukan sama dia ajak ngobrol. Dia ajak ngobrol. Mau kemana sih? Misalkan Mbak gitu ya. Mbak A, Mama mau kemana? Saya mau ke kawinan nih teman-teman saya. Gitu. Terus di kawinan diajak ngobrol. Kawinannya siapa? Temennya siapa aja yang datang. Terus dia mulai, intinya udah mulai geser. Nanti di situ ada mantannya. Ada. Langsung dia bilang, ada 2 pilihan, Mbak. Kalau Mbak mau membuat mantan Mbak menyesal, Mbak menyesal, maka dengan biaya saya itu Mbak sudah menemukan orang yang tepat, worth it banget. Kalau Mbak merasa bahwa itu nggak penting, ya udah, saya bisa bantu mencarikan referensi. Tapi intinya dia nggak stop trying. Jadi yang saya mau garis bawahi adalah begini, dia mengubah price 1 juta menjadi value. Value-nya apa? Tadi yang saya bilang, membuat mantan menyesal. Itu priceless. Wow, simple tapi itu benar-benar powerful ya. Jadi kalau saya bilang ya itu advice saya lah. Jadi 2 things saja, follow the money, but you have to know the money represent value. You have to know the value. Sebagai seller akan ngomong value. Sebagai buyer akan ngomong money. Sama kayak kasus tadi Bank Asuransinya si Maybank Indonesia, bahwa meskipun preminya tinggi, tapi ini good business juga buat nasabah gitu. Exactly. Karena kita pakai pendapatan gitu. Value. Betul. Exactly the same. Jadi bukan turunin harga, tapi justru naikin value dan Betul. Jadi malah kepecah ya Pak segmennya, jadi segmen kita malah datang gitu ya. Betul.
Saya sebagai contoh ya, ini mungkin orang gila ya. Ketika misalkan contoh rata-rata premi kami saat ini rata-rata misalkan 30 juta ya bulan. Kita dengan produk baru kita naikin 4 kali lipat. Minimumnya 4 kali lipat dan people buy. Up to now people buy karena they need that. Karena relevan, solusinya relevan dengan sekarang. People buy karena dia melihat value instead of price. Mindset ini yang kita masih ubah. Makanya saya bilang ada two side of story, seller dan buyer. Remember that. Untuk yang buyers, follow the, but seller have to understand both ya. Follow the money, but understand the value. Yang dari sini, yang diinginkan oleh si buyer. Itu aja sih Mas Anton. Thank you banget Pak Glenn. Waktunya mudah-mudahan bisa inspiring semua ya. Thank you Pak. Thank you. Semoga cerita campaign ini menginspirasi teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di study case berikutnya.